adalah hasil pemangkasan pembuahan yang keempat. Ini jenis minel nih yang kemarin habis lebaran itu ya, kita pangkas. Ini hasil pangkas kurang lebih 2 minggu. Nah, ini sudah mulai pada tumbuh ya, seperti kayak gini. Kita pilih tunas yang Igor yang bagus ya, seperti ini kita buang ya, kita buang aja tunas yang kecil-kecil. Kita sisakan nih 2. Ini yang kecil bawa bunga, yang kecil bawa bunga, yang ini enggak bawa bunga. Nanti proses selanjutnya kita potes pucuk lagi nanti kalau udah rada besar. Ini kita pilihin dulu tunas-tunasnya yang bagus saja. Ini bawa bunga ya, bawa bunga, kita kasih tumbuh. Ini kita buangin tunas-tunas yang tidak kita inginkan, yang kecil-kecil nih kayak gini nih. Ini ada 2 lagi, ini kecil nih. Ini kita biarkan dulu, nanti pilih yang Igor. Jadi untuk proses pemangkasan ini yang keempat ya, ini adalah sebenarnya adalah tersier. Ini tersier yang hasil pemangkasan yang kedua ini. Nah, ini batang sekundernya, ini batang sekunder. Ini tersier pemangkasan yang kedua, dan saya biarkan bercabang nih, banyak nih bekasnya ya. Ini adalah sisa pemangkasan yang ketiga, yang pembuahan yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat saya pangkas di sini, saya sisihkan 1 mata bat. Jadi kita nanti akan punya banyak tersier ya. Ini udah besar nih keluar bunga. Ada 2 bunganya, 3 bahkan nih, 3 dong. Adalah cabang yang tumbuh dari bat ya, bat tersier ya. Itu adalah pemangkasan yang kedua itu. Ini sisa tersier pemangkasan yang kedua, saya masih rawat ya. Dan ini tumbuh, saya biarkan waktu pemangkasan yang kedua. Dia ada itu tangkai, itu adalah tangkai buah ya, itu sisa buah. Tadinya ada buah waktu pemangkasan kedua, dan saya biarkan tumbuh ya, tumbuh dan bercabang. Jadi si tersier ini saya biarkan bercabang. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah cabang ya, tersier yang bercabang. Dan ini sisa pemangkasan yang ketiga. Jadi kemarin ini panjang ya, ini panjang. Di depan sana kita pangkas dan berbuah. Ini tersier-tersiernya. Jadi kemarin waktu pemangkasan yang ketiga itu kita punya banyak cabang, sangat lebat. Tapi buahnya tidak bisa diambil, itu yang kemarin yang gagal itu ya. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, ini cabang-cabangnya, tunas-tunas sisa tersier yang pemangkasan yang ketiga ini sisanya. Nah, sekarang ini pemangkasan yang keempat, kita ambil 1 mata bat, kita potong 1 mata bat nih, seperti ini. Kita potong 1 mata bat, dan ini bat ada yang pecah nih, bat juga ada yang pecah yang di tersier yang kedua itu ya. Nah, ini sisa pemangkasan yang ketiga. Jadi kalau sistemnya kita begini, kita punya banyak tersier ya, nantinya kita punya banyak tersier. Ini panjang, tadinya sangat panjang tuh ke sana terus. Ini sudah pada keluar bunga ya. Nanti kalau yang nggak keluar bunga, kita potes lagi. Banyak ya. Saya
biarkan. Nah, seperti ini adalah sisa pemangkasan yang kedua tuh. Ada sisa potongan itu, tadinya disisakan satu mata bat dan tumbuh itu ya satunya, yang bawahnya ini bat dari sekunder. Nah, ini bat sekunder tumbuh dan itu tunas air yang awal itu yang dipotong itu adalah pemangkasan, sisa pemangkasan yang pertama itu. Itu tunas air tadinya itu. Nah, saya potong dan saya biarkan tumbuh, dan itu ini ada tangga ini, sisa buah tadinya nih, sisa buah, dan saya biarkan terus dia bercabang. Nah, itu sisa pemangkasan tersier pemangkasan yang ketiga itu tadinya. Ini saya tetap pertahankan dulu. Nah, ini 2 minggu setelah pangkas nih ya. Ini hasil 2 minggu setelah pangkas. Ini yang tidak berbunga, nanti kita lakukan potes lagi ke depannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pembuahan untuk yang tahap keempat dan seterusnya ya kita sisakan satu mata bat ya. Ini nanti kedepannya juga berubah lagi. Nanti tersier yang awal nanti kita buang ya. Nah, nanti kita akan potong, sisakan satu mata bat di sini. Jadi nanti biar kita bikin tersier baru. Ini yang ini nanti ini kita tidak pakai ya, kita buang lagi nih. Ini terakhir untuk pembuahan terakhir nih, nanti kita buang dan kita akan sisakan sekunder aja nih satu ya. Karena kita potong di satu mata bat di sana. Cabang yang lain ya, ini sama masih satu pohon inel ya. Ini hasil pemangkasannya yang keempat ya, sama aja. Ini satu pohon inel, ini kayaknya mati. Nah, tersier yang kita potong kayaknya nggak tumbuh, mati, tapi bat yang di bawah itu ya. Ini sama, ini adalah tersier yang pembuahan yang kedua itu ya. Ini tersier pembuahan yang kedua. Karena batang sekundernya itu masih di sana sangat jauh. Di bawah ini buah ninel, di bawahnya ini adalah Jupiter ini. Kita bertumpuk-tumpuk. Jadi kita pilih, karena kita ada tunas yang tumbuh sangat banyak, kita pilih yang bagus. Nah, seperti ini. Kita pilih yang Igor aja. Ada daun tua ini. Ya, kita pilih yang Igor, yang bagus, tapi ini agak jarang, nggak terlalu rapat ya. Ya, untuk pemangkasan yang keempat seperti ini. Dan ini nantinya akan kita buang ya, setelah pembuahan ini batang ini kita ganti lagi. Ini adalah tersier pembuahan yang kedua. Tadinya ini adalah pembuahan ini yang ketiga, ini tadinya nih, pembuahan yang ketiga. Makanya kita punya banyak cabang ya, lebat. Kelewat lebat akhirnya banyak jamur. Dan ini yang deket alpukat ya. Ini pertama kali saya jatuh cintanya sama alpukat. Ini bibit bikin grafting sendiri, umur 3 tahun, alhamdulillah udah mulai belajar berbunga. Ini saya kasih lihat, tuh udah mulai nongol bunganya. Dan ini di sebelahnya itu buah Jupiter, itu udah mulai virescent. Ini tadinya panjang nih, panjang sana, terus saya potong nih, saya kurangi, saya kasih ruang untuk banana.
untuk dia tumbuh dengan baik, karena kemarin tertutup ya sama ninel ini. Alhamdulillah udah pada keluar bunga ya, keluar bunga. Nanti untuk yang tidak keluar bunga seperti ini kayaknya nggak keluar bunga. Ini keluar bunga. Nanti yang nggak keluar bunga kita lakukan potes pucuk lagi. Ini alhamdulillah keluar bunga ya. Jadi untuk pemangkasan yang keempat dan seterusnya, emang kita pemangkasan selalu berubah ya nantinya. Kita hanya punya batang abadi, yaitu batang sekunder. Itu hanya ada 2 ya sekundernya. Nanti selalu tersiernya selalu berubah-berubah. Jadi kalau kita pengen punya cabang yang banyak, memang si tersier itu, nah seperti kayak gini nih kan, seumpama ini batang sekunder ya, ini ada tersier nih. Ini walaupun dia keluar bunga nih, seperti ini keluar bunga, ini dia tumbuh ke atas terus ya, saya biarkan tumbuh ya, saya biarkan tumbuh, dan nanti cabangnya saya rawat misalnya ini ya, ini saya rawat, otomatis dia punya cabang banyak ya. Nah, kita bentuk lagi tersier lagi. Nah, nanti setelah dia siap pangkas, kita pangkas lagi. Makanya kita untuk pemangkasan berikutnya pasti punya banyak. Tapi untuk kali ini saya enggak seperti itu. Nanti ini pembuahan ini biarin saya selesai. Ini membesarkan bunga yang ini ya. Ya mungkin teman-teman ya, ini ya untuk gambaran aja ya. Untuk pembuahan yang berikutnya ya, yang mau keempat, kelima dan seterusnya, kita bikin tersier itu selalu berubah. Yang baku adalah sekundernya kita pakai 1 batang abadi ya. Seperti ini udah mulai berbunga ya, moga aja jadi. Ini kayaknya musimnya nanti, ini musim kemarau ya, moga aja bagus. Emang untuk mengatasi crack buah pada pecah itu masih susah ya. Ini gosvi yang ada di saya pada crack juga, padahal ini udah mulai masuki kemarau ya, tapi curah hujannya masih terus. Ini kondisinya sekarang nih mendung ya, cuacanya nih ya, kemarin hujan, sekarang ini masih mendung, jadi masih curah hujannya cukup banyak, jadi akhirnya buah itu banyak yang pecah karena ini tempatnya nggak ada greenhouse-nya ya, tempat terbuka, jadi susah untuk mengendalikan kadar air yang ada di tanah itu. Oke, terima kasih teman-teman ya, ini hanya untuk gambaran aja untuk pemangkasan. Mungkin teman-teman nanti kalau udah mulai pemangkasan kedua, ketiga dan keempat. Ini adalah anggur ninel saya yang sudah berumur 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun nih. Kalau ya hampir 1,5 tahun ini udah, karena ini tanam bulan Januari 2020, udah 1,5 tahun. Oke, makasih teman-teman.